ketika di antara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes nggak bisa seperti itu. Itsma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Kowe ora tau maca Quran kaya aku. Kowe cara maca Quran kaya aku yakin nangis. Pangeran kadang nyifati zat, kadang-kadang nak maca Quran nangis tenan. Pangeran sing top sing gawe langit bumi kondang kondang-kondangi zat pangeran. Nyifati zate, ki roh aja ngepen roh aku. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu min. Sing ngekek mangan kowe. Ya Allah, pangeran sing pangeran ora perlu gelar al-alim al-alama, saiful fadilah wal musibah ora. Mau nyifati date alladzi atamahu min ju' sing kowe mari ra kaliren iki lho jong iku aku. Kok kowe dadi kiai woi sing kajine pun 23. Pak waji mlebu Ka'bah. Oh, bokas-bokas. Wis kowe mari warep dul iku. Lah anak kowe ya sing mari payu wis. Wong pangeran sing kondange ngono nyifati dzate alladzi atamahu min ju' wa amanahu min sar. Sing ngekeki mangan kowe, Jong, terus kowe iso pahpoh ning prapatan. Wis ora wedi maknane terus kowe iso pahpoh. Nang warung nyengkrang pahpoh koyo ora ono perang Palestina wis kaya. Wis pangeran ku sapa alladzi atamahu min ju' wa amanahu min sar. Kula maca ngono nangis yo. Pangeran sing kondange ngono nyifati awake ra geger. Ini di mau kiai misalnya pidato dening Pak Toha, monggo tersinggung, yakin tersinggung. Ayo jajal, ono MC ini mau itu hasanah atau pidato oleh ini, ya bener-bener. Nah mau itu aja apa? Pidato dening Pak Toha. Oh, ini langsung pidato elek, mesti elek. Tapi nak disebut mau itu hasanah ingkang ditenggo-tenggo, ingkang kula tenggo fatwane. Wah. Saiful fadilah wasada. Ana seneng dia kok dhuwur temen. Masa ana MC sing kliru muni radio anu. Iku aduh. Ya, kowe kula suwun nak maca Quran diru kula. Sithik-sithik lah niku. Ben ngerti Allah sing pangeran tau nyifati dzate alladzi atamahu min ju'. Ya cara terjemahane, congker roh pangeran sapa? Sing kira kaliren niku, semari kira kaliren niku apa? Koyo ngono pangeran. Meskipun kadang-kadang Allah yang nyifati zat sing langit bumi sing atur, tapi dalam banyak hal ini alladzi atamahu min ju'. Dan ketika Allah ngendikan hal-hal yang terkait manusia, aku itu sapa jeng? Wa yunazziru lakum minas sama'i rizqa. Aku sing ngekek rezekiku weleng lah. Hal-hal yang keseharian kita makan. Pangeran jarang cerita derajat itu jarang. Karena kalau dadi kiai gedhe ora seneng derajat ya mangan, guyon mbek anak, soalnya hal-hal sing keseharian umum wong awam. Ora tau bayangno mulya nemen-nemen. Saka ditolak al-badru alaina. Kula kok jadi pengarang tolak al-badru, kula jadi wong Ansor, iku digo Toha yakin protes. Aku ngarang kanggo Kanjeng Nabi, kok saiki kan. Yakin sahabat Ansor sing ngarang selawat iku, bane digo Toha. Lho kok dadi. Tapi rapopo, Kanjeng Nabi gak mari ributnya Mas kira gugat tulis Kanjeng Nabi apian kan? Rapopo gak ngono wae. Kalau nggak gugat mesti tak ingin Kanjeng Nabi. Masalahnya Kanjeng Nabi ku apian. Gak apa-apa nih. Mulane aku ngajak bolos sing ngarang lho Mas. Nah sing ngarang kan gak Nabi. Rodok piye. Luweh kena dijak. Nabi ku gampang nyepuro ya wah.
Tidak bawa ngono ae. Nek sing aran kan gak terima. Embo. Ya apa kok anggere wong kok lali pangeran iku wis mlebu istahwadha alaihim syaitan. Mergo efeke apa fa ansahum ane kula suwun eling apa sing paling gampang lha balik nek eling Kanjeng Nabi kekasih Allah kekasih Allah. Ora usah nyifati koyo khase wong alim. Aku syafaat lalu cuma ini kok khase wong alim. Wong awam pahame apa Nabi kekasih wis bulan balik Nabi ku kekasih Allah. Jadi kok wali-wali songo nek meneh Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Itu bentuk kalimat hormat Gusti. Pokoknya sing gampang-gampang. Kalau Allah piyambak nyifati dirinya ning wong awam sing gampang. Alladzi at'amahum min mulai kate ngono-ngono kabeh itu setan dadi balane setan atba'u tegese pira-pira pengikut setan. Ala ilmu inna hisba setan sakjane pasukane setan hum iku al-khasirun sing gedhe kabeh. Naladina satunu ngake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina maknane khalifuna kang nentang sapa ladina. Padahal maknane hadza yuhadun niku liwati batas sing ana unsur nglawan. Dadi kan liwati batas mergo bodho ya ana. Iki wis liwati batas ana unsur napa nglawan. Allah ing Allah Rasulullah laikat ing kono kabeh iku fil adzalin ing dalem daftar wong sing hina il maghribin tegese sing dital. Kata mesti ana sapa Allah wa fil lauhil mahfuz au qada terus gawe keputusan sapa Allah keputusane piye la ahlibanna ana wa rasul. Iktine bakal menang ingsun ana ingsun wa rasulan tusan. Iki cara kula setujune biasa bil hujjah sing pados ngaji wae no. Sing karuan menang ya napa? Bil hujjah. Argumentasi Islam mesti menang, kok mesti logika, no? Sesuai napa? Logika. Kayak Tuhan satu kan sesuai napa? Logika. Awi sayfi itu misalnya kelompok perangan. Inna wa satuna wa qawiyun dat sing kuat azizun tur sing mulya. Tata cidora metu sira kaum ing kaum mukmin kang iman sapa kaum billah wal yaumil akhir. Iwaduna ingkang padha seneng sapa kaum sadiku nanti sing kang padha seneng sapa kaum nyeneng iman ing wong hada kang liwati batas. Jadi hadang liwati batas tapi ambek nglawan. Jadi banget elek-elek. Kan kadang ono liwati batas tapi faktore ku awam tuh gak ngerti. Iki gak hada iku sing liwati batas ijek nglawan. Elek banget. Wa Rasulullah walau kanu senajan ta ono sapa ngakeh ilmu jahadun sing liwati batas iku abau bapak ilmu. Iku bapak-bapak ilmu mukmin. Najan tau bapak wong mukmin au abnahum au ikhwanahum kancane au asyiratum keluarga. Bal yaksiduna bal enjo sapa ngakeh ing kabeh bisu iklan elek wa iqatiluna lan merangi sapa ngakeh ing mukminin ala liman ing atase iman kama wa ali jamaatin sahabat radhiyallahu panjen wis mulane ki ora usah ditektir dadi sahabat ora ngarah kuat ora ngarah apa kuat. Jadi sahabat itu kadang dari Nabi pas perang ngadepi bapak kandung. Wes ora kebahayan. Sadok dadi mubalagh salah satu dadi sahabat gak kuat. Lah jajal yo perang ya anake bela Kanjeng Nabi bapaknya cek kafir perang dep-depan niki sing karuan tau nyata kados ngene yakni Aba Ubaidah al-Jarrah total Abu Abdullah bin Jarrah abnahum yakni wis ngeri wis satu orang mulane ora ana kurun sebaik napa orang kehilangan babon ya wah iku ya berat bojone wayu mesti dijak Islam ra gelem kudu ditinggal wah repot-repot berat tuh kandani kadang kita aslinya tuh melane masyhur coba mas sahabat yang terkenal Amr bin Mikdad bin Amr itu nanti ketemu tabiin tabiinnya pahpoh ubali ainaka Allah tani ro'ata Rasulullah meripatem cek bejane nanti ningalin itu Rasulullah. Andai kan saya menangi Rasulullah itu la nadahu namsi ala ardi tidak akan saya biarkan melakukan bumi tak gendong ngalor ngidul jadi cek nyalano sahabat jenengan kemuliaan kok Nabi baru melaku tak gendong Megdan jenenge manusa mesti salahno yang mau raimu menangi Nabi cara menangi perjuangannya Nabi ninggal anak ninggal bojo tukaran mbek keluarga raimu cara Jawa ya serang arah apa wis ora usah muni ngono sok-sokan apa ora usah muni yo kok yo mau jajal bayangno perang mesti kalah ya mau perang Badar ya soal akhirnya menang ra engkok lepas berangkat tuh wis kana wa yusatuna ilal maut nah wong bilang tuh
Pas iku ning dalan pakai wong tenan ning tipe mati. Nabi wis wong kondang. Ngono Nabi wis santai. Wis ka ono koyo Nabi. Tapi mau ke nak ngelem Nabi ku sing gampang. Iki dijiwai timbang ngapal angel tapi kowe ora. Wis kowe wali songo. Nabi kekasih wis yes. Kowe gampang. Pangeran lu sapa ya sing ngekeki dhuwit. Wis kowe sing gampang-gampang. Kowe misalnya pangeran sapa sing ngekeki nafakat ilahiyah. Kuwi udah robbaniyah. Iku omongane wali dul ora usah melok-melok. Ora wali bebo. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh ledina tekse wong akeh layu waduna kang ora seneng sapa wong akeh kabeh ora seneng wong kafir senajan to keluargane iku kata iku mestekno ayat tegese netepno sapa wa fi qulubi ma'limana gimana. Orang yang tidak peduli orang kafir meskipun untuk keluarganya dan berlawanan dengan mereka meskipun untuk keluarganya orang-orang sing kata fi qulubihimul iman. Wa ya dalan ngono sapa wa ta'ala hum ing kabeh mukminin sing iki biruhin kelan kekuatan ai binurin ing sendur min sange Allah. Jadi balik mau nah ana bahasa sing jumbo nggih nah ana bahasa sing apa jumbo iku kowe anut makna lugat ya anut makna mergo misale ruhuwah itu kan berat ini kan tidak Nabi Isa saya ulang lagi ini tidak Nabi Isa tapi Allah misalnya apa mas wa ayyadahum biruhim minha wa ayyadahum sing karuan nyata roh itu sesuatu yang hidup melane darani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku wis luwih gampang ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine wis pokoke ora usah bayangno. Pokoke wong iki kekuatan hidup. Roh iku maknane apa? Hidup, urip. Kok nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora badang mlaku cara bapak iku wae badang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo ngono kan pitik ya ngono. Goyong. Lah Imam Ghazali nak nyontokne lho. Bangga kakean mangan. Kebul mangane luwe akeh. Kowe bangga kuwajimak pitik sedina ping pirawan. Woi Imam Ghazali oleh bully, tapi nak kepen beda mek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Kena kepengen beda mek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa. Mangan podo, kawin podo, bengak-bengok naro babon podo, akeh podo. Misalnya dikekang raro babon nggak bengok podo gak yang beda ya gak tau gawa tafsir apa mana kena apa gue jalanan ben beda mbek sapi lah iya masalah seneng babon podo mangan wae turu ya turu kon kerja ya kesel podo kabeh bengak-bengok ya podo kabeh engko nek mati ra obah ya podo kabeh podo dipendem wis podo kabeh. Dadi kula suwun pokoke makna Quran nggih sing mboten jelas cara kowe iku melok bahasa mawon melok umum mawon. Dewi Imam Tobari ngeten keliru wong maknani Quran nganggo bahasane wong alim-alim utawa wong wali-wali. Piye-piye Quran turun untuk banyak orang. Dan banyak orang itu bahkan zaman itu kafir dan itu Allah juga nyalahkan ketika orang kafir gak iman. Berarti apa? Asumsinya mereka pun paham. Umpama Quran nganggo maknane wong khusus-khusus berarti paham Quran ngenteni Islam sik dadi wong khusus sik lagi. Karena ono wong kafir gak iman gak disalahno pangeran. Ya oleh pancen nganggo wong khusus. Dong ya. Ngono kok ngenteni tak terangno itu. Lah dene kira paham pancen banget tenan. Ya wong kafir iso paham kok kowe ora. Lah Umar ketika paham Quran, iku ya orang Islam, dereng nate beto jalalan. Sing masyhur kok Umar nggih kan. Terus sinten Jubair bin Mut'im. Iku ya do krungu Quran ya Islam. Walid bin Mughirah senajan ora Islam tapi ngakoni nek Quran gak tertanding. Saiki wis go jalalan, go sawi, go cimbrok. Aduh, tapi tetep dadekno beda mek mau. Nah, daripada untuk gelar ulai kakal an'am nahnu lakal an'am al an'am layah milu nagada wagadala suara gowo kitab belum bakal jadi roh maknanya sing marai urip jadi Quran darani roh mergo marai urip uripe akal uripe ati pokoknya ngene maksudnya nafsi roh temriki binurin apa
Nur nanti ngene sawi napa wakila ar-roh an nasr pertolongan wakila Al-Qur'an wal hujjat wakila huwa Jibril nek dhuwuran ha misale toha kok dieloki Jibril dhuwuran wis kuwi ngono undang temen kok nganti Jibril ngalor ngidul melok yo malah kaget roh pidato lho iki kok dadi ayo Jibril itu ketuane malaikat loh. Wong meneh dekne sing nggawa Quran terus ke dalil rapah lho kok. Ono Quran model anyar iki. Ya semoga anut kula nggih nak lafat iku mboten jelas maknane ki anut urful Arab. Piye-piye ketika Quran turun nggo ngandani wong kafir. Ya, roh bukti paling nyata kul ya ayyuhal kafirun la abudu mata itu pangeran oleh ngadani jelas kul ya ayyuhal kafirun. Jadi asumsinya dari Imam Tobari asumsinya wong kafir sing ra tau sinau itu berarti dengan bahasa sing mutorid dengan bahasa sing ma'ruf. Makanya ketika wong kafir untuk Quran sing dekne dinggo istijat dinggo bantah Kanjeng Nabi langsung dinggo bantah mergo dekne paham kan ada beberapa ayat malah dinggo pijakan. Misalnya Kanjeng Nabi kan sering kampanye kabeh bimuradillah kabeh bimasi atillah terus wong kafir muni ya nak ngono padha mat aku kafir ora usah mbok loroi iki yo kersane wah akhiran ayat wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna itu kan bukti bahwa dialek keseharian itu. Nah terus dawuh Imam Mutawalli Sya'rawi dawuh meskipun mereka paham nah ruhul hidayat ini yang wilayahnya Allah ruhul hidayat misalnya gini contoh paling gampang dan kamu harus tahu contoh ini paling gampang. Ketika Allah ngendikan mangdalladzi yuqriduha qardan, wong Yahudi langsung nyeruak, "Mat, aku mau nyembah pangeran keutangan, mat." Pangeran cek kere deh, mat apa? Mereka manane siapa yang mau menghutangi Allah? Aku mau mat nyembah pangeran kok kirene ngono nganti. Tapi Abid Dahdah, jenenge sinten? Abid Dahdah sahabiyun jalil. Dat kok api ngono. Atona fa aqradu minna. Lho pangeran wong kok api, dat kok api ngono. Uang itu dari Allah, kemudian ketika kita menyumbangkan dianggap kok sebaik itu. Wes akeh bayangno di bapak normal. Selama ini bapak kan dora normal. Maksudnya senengane ngundat-ngundat anak. Oke di bapak normal ke dikedik sak miliar. Rada mokal sih misalnya gitu bapak normal ke dikedik duit sak miliar. Barang mbok investasekno sukses jadi 10. Ketika bapakmu njaluk sak miliar tuh muni utang. Coba ngutangi itu. Padahal uang dari dia. Ukuran bapak yang baik ya. Ketika uang dari bapak, ketika bapak butuh, coba ngaku utangi. Ganti gua adikmu. Baik sekali kan uang dari dia. Kemudian ketika butuh utang akad. Lah Allah itu saking baiknya. Harta semua dari Allah. Ketika untuk agamanya Allah ngitung utang. Ayatnya sama, tapi wong sahabat langsung memahami dat kok api atona wa istaqridu minna memberi dan kemudian ketika kita pakai untuk kebaikan dia hitung. Akhirnya kayak nyumbang masjid, nyumbang pondok, sebagai pengiran cocok mlebu swarga tak sahur swarga. Utangku tak. Jadi kok ngaji jalalan ya pengiran dihitung utang cung. Kowe ora dugem, ora ngalor ngidul, ora dangdutan kok malah ngaji cung. Tak sahur cung. Bareng malaikat sing repot, tapi wong ngopine suwi. Ya iku malaikat yo ngelingno barang. Ya barang. Ya dihitung apa? Dihitung. Suwi ngajine tetep. Mulane pokoke aku ngaji tak kudu nglangkai jam ngopi apa? Suwi ngaji lho. Wah, stop apa? Ya dadi maknane apa? Roh wis ora dijero-jero. Biruhe disebut maknane roh cek nur cek apa ae sementing sing paham. Ya sampai dadi kaya napa Mas? Dadi logos ya. Ketika napa Allah tidak berbentuk jisim terus dianggap bersemayam ning napa Isa. Pokoke aja nganti wong ngono, pokoke penting aja mbok pahami ngono. Kok angel temen terang. Aja kok pidato keruwetan itu. Pak ndelok kiai ada ganjaran, ngaturi kiai ganjaran. Pasoi kiai itu kowe enak kowe. Urip kok mulyane wong.
wa yadkhiluhum lan sapa ing kabeh jannatin pira-pira swarga tajri kang lumaku min tahtiha saking sekelilinge jannah atau ngisore atau sekelilinge apa pira-pira mata wis ora usah semua mlili ning ngisor maksudnya kok bojo tahta iku sepanane aja maknani Jawa kudu ning misale ning ngisor tok sekelilinge ra ono sing ora cangkem eleke ngono pokoke bahasa Arab padahal bahasa Jawa aduh Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannah rodi yang ridani sapa Allah anhum sangking ikilah para mukminin bitaati kelawan taat ning Allah bitaati kelan taat ning Allah rodi lan padha puas sapa ngakeh anu sangking Allah bisabi kelampi walese Allah ketika mereka taat Allah matur nuwun banget ketika mereka untuk swarga mereka ya puas banget rodi anhum wa radu an jadi Allah puas dengan gaya hidup mereka karena do taat ning Allah mereka sing taat ya do puas mergo walese warga untuk babon wakan untuk macam-macam wakan dari pira kabar per satu wong pira iku ayu kabeh gak iso ngamuk ya wadah mergo ngamuke tamat ning do mulai katemu bareng Mas Kumar bar cita widadari bunyi krungu tapi paling ayu sing kok duwe wis ana tambahane lagi ini takut, lo kan tambahan, ono sing krungono. Pertama gini, widadari wayu-wayu, gak cerewet koyo sing ning donya. Gak cerewet koyo sing ning wayu gak ngamukan. Arek bujane melok, tapi ilmu kok ono tapi. Pertama iku gimana? Apik wayu, ora elek koyo sing ning elek cerewet. Bareng bujane metu. Tapi balik nah santri ini kurang ajar baru rabunya ini rapat ayu paling ayu ini akhirnya dirubah sobek di finishing wah aduh Kiai Abdul Zaujah gitu ya aduh ini kan santri ini kan kaget dan ini kok paling aduh kaget lagi malah nuju geman Kiai wedi bojo utawa menisan rasa ngaji ambek bojone ben iso pah-pah ben suatu iso iso ribet wah widadari ayu sing kok donya nak ngomong ngono dari awal aja sewayane ngene iya dari alasannya ono hadis masih ono hadis carane ngomong aja ngono pasti dari awal bojoku iku top nganti swarga ya paling ayu gak iso ki ngomong ngono dari awal pelo mesti gak biasa radhiyallahu anhu wa radu'an ulaika mengkono-kono kabeh fisbuh dadi pasukannya Allah orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Zofur menyebut kitab Mbah Hashim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hashim dengan ngarang kitab Hazruus an Tahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono. Itu jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling.
Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hashim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hashim datang, senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kulo delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hashim. Jadi GR-nya Mbah Hashim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disebut singkirkan. Itu di depan Mbah Hashim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hashim. Saya mau meneruskan cerita Gus Zofur. Dulu ini cerita dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang Muslim, orang mukmin. Tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hashim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah ombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masyayikhon al-Kiram atau Ajdadan al-Kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah, terus seakan-akan yaktaduna biroi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal tidak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senengnya kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo faham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin.
Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsalnya I Hasimah, sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain fa'ala ya fulu kok terus fa'alan ya fa'ala ya fulu ya uful gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun, karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim tuh ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min muskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu madzhabnya Abu Hanifah, bukan madzhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah, bukan madzhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, bukan madzhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir, karena beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut tuh NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu karena anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Wali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, so yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah.
Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, wa ji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sebetulnya sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah, saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang di bawah Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Mbah Ali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Harus sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya yang kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaja itu gawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran, sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arif ukhra. Oh, tongkat Gusti ini penting mesti. Nggih nak. Dia macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terang terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arif ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi umati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama umati ke anbiya Bani Israel.
ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip gaya ulamanya apa nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan apa yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah itu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang sih. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang nggak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus saya Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan jadi gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku bosak ulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Baturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat Selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Lah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal ya, boten berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gua abal ya, boten yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakatimu bene adena juakum apa sotaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh, enggak. Biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan.
Saya punya sekian cerita ya. Misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang nggak dikabulkan Allah, nggak boleh dikabulkan sama Allah, nggak boleh. Bukan berarti kamu saja. Redaksinya famana aniha, memang nggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD itu kan, atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdur Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa Qiraah Sabah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa Sabah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Suhaib. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di Garwo Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Suhaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sangat harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong penting. Itu juga sanat. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu, lu ayu no cum, wayu banget Mbah, wayu itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu.
Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya be bakas ayu hak timbang iya no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayo no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan. Karena Ki Jawa juga koyok rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan. Gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya ternyata sampai sana dikeimangan tenan. Masih belum mengakui kan nak wali tenan aku kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih bisaro. Karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesang apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem, karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara sebab. Itu diantara di usul fikih diterangkan, ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes nggak bisa seperti itu. Itsma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng.
Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngurmati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Yofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim Gus ibadah dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al istilzat bil mubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa kosmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang neng komplek H gitu jagungan mbek kancane ngenang melarate mbok ngenang ras sekolah ramunggas kenangan sing ramunggas diarani istiqomah gitu kan diarani tulus zaman kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang nggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi nggak ada stigmasi yang nggak naik. Di pondok sarang itu saya punya temen itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Sofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya Gus Kamil, temannya Gus Sofur. Ini anak ini nggak pernah naik. Itu nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi. Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon nice. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senang guyon. Kecil-kecilkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istilzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir ya itu cerita-cerita. Saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya 2, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka.
Jika pikirannya Abu Hanifah, an-nar itu min alatit tathir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Bali Maksum tentang Imam Saroni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an uquqi walideka, terus bilang tub tu an uquqi walidayya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah, kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu dulu ya mungkin ya tikusnya cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah, pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup, tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ada mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, agak cerita Gus Sofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jorabi narata Rabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung, jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbak Umar yang mbahnya Mbak Hamid itu, Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbak Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit, kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkar. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagongan itu min ahlil bitolah wa takasur, itu orang-orang yang pemalas, itu tidak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah. Bahwa dalam jagongan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam.
Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbak Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau qolal ustukhri, sehingga mau qolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu, sehingga rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidhiyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidhi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardasbah ya oleh cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardasbah mbok Bardasbah iku cara kene ya Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik ya wong sarang Mbah Harun mbok kira nang ya ora roh wong dhisik ya wong kuno ya. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun itu kalau bicara Mbahku harus jenis Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu itu ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal ternyata ada satu itu kesamaan di Arabnya itu satu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam semonggo lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftu tadi memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah ini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya setelah hafal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip Mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir di mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama. Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab.